Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas A S1 Farmasi 2022 Universitas Bengkulu akan menjelaskan tentang balance scorecard. Adapun pokok pembahasan yang akan kami angkat diantaranya yaitu pengertian, perspektif, dan manfaat, cara pembuatan, perkembangan, serta keunggulan dari balance scorecard. Jadi, sebelum kita masuk lebih jauh tentang balance scorecard, haruslah terlebih dahulu kita ngerti apa itu balance scorecard. Balance scorecard atau BCS itu merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran, dan pengendalian yang secara cepat, tepat, dan komprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajer tentang performa bisnis. BCS digunakan untuk menyeimbangkan usaha para eksekutif ke kinerja keuangan dan non-keuangan. Nah, ada beberapa pengertian BCS menurut para ahli, yaitu menurut Mulyadi, balance scorecard atau BCS itu merupakan alat manajemen kontemporer yang didesain untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melipat gandakan kinerja keuangan luar biasa secara berkesinambungan. Sedangkan menurut Abi Susanto, mendefinisikan balance scorecard sebagai sebuah perangkat strategis atau strategic tool untuk mengevaluasi kinerja perusahaan terhadap sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari kedua pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya balance scorecard adalah suatu alat ukur kinerja suatu perusahaan yang diturunkan dari visi dan strategi perusahaan yang memberikan gambaran dari segi keuangan yang pengukurannya mencakup 4 perspektif, yaitu pertumbuhan dan perkembangan, proses bisnis internal, pelanggan, serta keuangan. Penggunaan balance scorecard untuk mengevaluasi kinerja perusahaan didasari atas berbagai perspektif. Yang pertama yaitu perspektif finansial. Balance scorecard tetap menggunakan perspektif finansial karena ukuran finansial memberikan petunjuk apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaannya memberikan kontribusi atau tidak kepada peningkatan laba perusahaan. Penilaian kinerja keuangan perusahaan berhubungan dengan pengukuran profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan, terdiri atas beberapa ukuran utama atau ukuran generik keberhasilan perusahaan dari strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik. Ukuran utama tersebut terdiri atas kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan baru, dan profitabilitas pelanggan. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif proses bisnis internal, para eksekutif mengidentifikasi berbagai proses internal yang penting dan harus dikuasai dengan baik oleh perusahaan. Proses ini memungkinkan unit bisnis untuk memberikan proposisi nilai yang akan menarik perhatian dan mempertahankan pelanggan dalam segmen pasar sasaran, serta memenuhi harapan keuntungan finansial yang tinggi dari para pemegang saham. Ukuran proses bisnis internal berfokus kepada berbagai proses internal yang akan berdampak besar kepada kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan finansial perusahaan. Proses bisnis internal secara historis telah menjadi fokus sebagian besar metode pengukuran kinerja perusahaan. Rantai nilai dari proses bisnis internal yaitu proses inovasi dan proses layanan purna penjualan. Yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, adalah mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Kelompok pengukuran kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yaitu kepuasan karyawan, masa kerja karyawan, dan produktivitas karyawan. Balance scorecard memiliki beberapa kelebihan dibandingkan alat manajemen kinerja lainnya, antara lain yaitu secara signifikan meningkatkan kualitas desain dan meningkatkan kualitas manajemen kinerja karyawan. Sedangkan menurut Zin et al. 2013, salah satu fitur penting paling signifikan dari BSC adalah kemampuannya untuk memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan melalui kombinasi indikator terdepan dan tertinggal. Dengan mengintegrasikan serangkaian ukuran yang berasal dari strategi perusahaan, BSC memungkinkan manajemen puncak untuk memiliki pandangan menyeluruh tentang perusahaan. BSC juga penting untuk meningkatkan komunikasi yang efektif dari misi dan tujuan organisasi dengan memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang kemajuan perusahaan kepada karyawan.
Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk membuat balance scorecard, yang pertama yaitu menerjemahkan dan merealisasikan visi dan strategi. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan serta ukuran dari strategi tersebut. Yang ketiga yaitu merencanakan, mengarahkan, menetapkan sasaran dan juga menyelaraskan strategi serta meningkatkan umpan balik dan pembelajaran dari strategi tersebut. Adapun contoh dari skemanya bisa dilihat dari gambar di samping. Pada awalnya, balance scorecard atau BSC diciptakan untuk mengatasi masalah tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang berfokus hanya pada aspek keuangan. Selanjutnya, BSC mengalami perkembangan pada implementasinya, tidak hanya sebagai alat pengukur kinerja eksekutif, namun meluas sebagai pendekatan dalam penyusunan rencana strategi. BSC mengalami perkembangan pesat selama 1 dekade. Pada awal tahun 2000, BSC telah menjadi inti sistem manajemen strategik, tidak hanya bagi eksekutif, namun bagi seluruh personel perusahaan, terutama dalam operasi bisnisnya. BSC memberikan kerangka yang jelas dan masuk akal bagi seluruh personel untuk menghasilkan kinerja keuangan melalui perwujudan berbagai kinerja dan keuangan. Dengan teknologi informasi, BSC dikomunikasikan ke seluruh personel dan dengan teknologi informasi, koordinasi dalam mewujudkan berbagai sasaran strategik yang telah ditetapkan dapat dilakukan. Kaplan dan Norton mulai tahun 1992 mengembangkan konsep pengukuran kinerja yang dikenal dengan balance scorecard atau BSC sebagai koreksi atas berbagai kelemahan ukuran kerja finansial. Konsep balance scorecard pertama kali dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Dolphin dalam bukunya yang berjudul Translating Strategy into Action, The Balance Scorecard. Pada awal tahun 2000, balance scorecard tidak lagi hanya dimanfaatkan oleh eksekutif untuk mengolah perusahaan, namun juga dimanfaatkan oleh seluruh personel, manajemen, dan karyawan untuk mengolah perusahaan. Balance scorecard memberi kerangka yang jelas bagi seluruh personel untuk menghasilkan kinerja keuangan melalui perwujudan berbagai kinerja non-keuangan. Penggunaan teknologi informasi telah mendukung penerapan balance scorecard untuk dikomunikasikan ke seluruh personel, sehingga dapat dilakukan koordinasi dalam mewujudkan berbagai sasaran strategik perusahaan yang telah ditetapkan. Balance scorecard pada tahun 2006 mulai dikembangkan untuk mengintegrasikan dua metode, yaitu metode manajemen strategik berbasis balance scorecard dan metode pengolahan kinerja personel. Keunggulan balance scorecard. 1. Komprehensif. Balance scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan strategik. Dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, meluas ke 3 perspektif yang lain: pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. 2. Koheren. Balance scorecard mewajibkan personal untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan. Harus mempunyai hubungan sebab akibat dengan sasaran keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berjangka panjang. Yang keempat, terukur. Balance scorecard mengukur sasaran-sasaran strategik yang sulit untuk diukur. Sasaran-sasaran strategik di perspektif pelanggan, proses bisnis atau intern, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah diukur. Namun, dalam balance scorecard, sasaran di ketiga perspektif non-keuangan tersebut ditentukan ukurannya agar dapat dikelola sehingga dapat diwujudkan. Adapun berikut merupakan jurnal-jurnal yang kami ambil dalam merangkum materi balance scorecard. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.